wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu mencari bekal untuk berpulang ke hadiratnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadza kitab Syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Bahlawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah seperti biasa kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan juga majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min 'urbin wa min 'ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim.
likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita. Sekarang halaman 44, baris ketiga dari bawah. Masih tentang sikap manusia terhadap cita-cita dunia. Jadi sikap manusia terhadap cita-cita dunia, yang pertama adalah orang yang tidak punya cita-cita dunia. Itulah para nabi, itulah para as-siddiqin, dan itulah para wali. Jadi orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai ciri 3. Yang pertama, kasratul ibadah, ibadahnya banyak. Yang kedua, at-tajarrud anil iradah, tidak punya cita-cita dunia. Dan yang ketiga, cirinya adalah safwatul qalbi, hatinya bersih. Nah, sekarang kita akan membahas kelompok yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wasinfus tsani, adapun kelompok yang kedua, hum, mereka adalah al-muqtasiduna, orang-orang yang menempuh jalan yang lurus. Jadi orang yang kelompok kedua adalah orang-orang yang menempuh jalan lurus. Anil akhyari, minal akhyari, yaitu orang-orang yang baik. Wal abrori, dan orang-orang soleh. Jadi yang kedua adalah orang-orang yang menempuh jalan yang lurus. Mereka adalah orang-orang baik dan orang-orang soleh. Lahum amalun qasirun, mereka mempunyai cita-cita dunia yang pendek. La yulhihim anillahi, yang tidak melalaikan mereka dari Allah. Wa an dzikrihi, dan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ingin kaya, tetapi niat ingin kayanya ingin bisa membantu orang lain, ingin bisa mengeluarkan zakat, ingin bersedekah. Dia ingin rumahnya megah, rumahnya mewah, tapi dia niatkan dengan rumah yang mewah itu bisa mendidik anak-anak dengan baik, bisa beribadah dengan tenang, bisa membuat majelis taklim di rumah misalkan. Jadi dia niatkan amalan-amalan dunianya untuk akhirat. Jadi dia tidak terbebani oleh dunia, tetapi sebaliknya menjadikan akhirat tetap tujuan utama, hadirin sekalian. Nah, inilah orang-orang yang baik. Maka jadikanlah usaha kita, kerja keras kita bernilai ibadah dan bernilai akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tujuannya hanya nyari uang, bapak-bapak sekalian, kita ini akan capek, akan lelah, dan sedikit kemudian habis begitu saja, hadirin sekalian. Maka niatkan aktivitas-aktivitas kita bernilai ibadah. Pertama, niatkan ikhlas karena Allah. Yang kedua, niatkan amalan-amalan akhirat sebanyak mungkin. Jadi kita niatkan saja dulu, saya ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik, lalu bisa istiqomah membaca Al-Quran. Nanti penunjang-penunjangnya itu Allah kasih, hadirin sekalian. Saya ingin bisa sholat dengan khusyuk, saya ingin bisa membantu tetangga-tetangga yang kurang mampu, saya ingin menyantuni anak-anak yatim. Nah, niatkan akhirat, hadirin sekalian. Saya ingin pergi haji, saya ingin pergi umroh, dan seterusnya, hadirin sekalian. Meskipun saat ini sedang lockdown, kan
hanya sementara, insya Allah akan ketika normal akan bisa kembali lagi hadirin sekalian. Nah, kita niatkan amalan-amalan akhirat, nanti dunia akan melayani kita hadirin sekalian. Sehingga amalan-amalan yang kita lakukan, kita mencari uang bernilai ibadah, kita bekerja bernilai ibadah, kita makan seluruhnya akan bernilai ibadah manakala kita niatkan amalan akhirat hadirin sekalian. Nah, inilah orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang menjadikan dunia sebagai perantara, sebagai penunjang biar lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang niat saya ingin kaya, udah ingin kaya aja, maka aktivitas nyari duitnya nggak bernilai ibadah hadirin sekalian. Maka rugi orang yang seperti ini. Kayanya belum tentu, tapi capeknya sudah jelas hadirin sekalian. Tetapi kalau saya ingin menyantuni fakir miskin, ingin banyak bersedekah dan berinfak, lalu kita berusaha untuk mencapai kaya, dengan kaya saya bisa menolong orang lain, maka kerja kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu niatkan amalan akhirat untuk amalan-amalan dunia kita hadirin sekalian. Misalkan kita makan itu amalan biasa. Kita makan boleh, enggak makan boleh, tapi diniatkan akhirat, amalan tersebut bisa menjadi ibadah. Saya makan, dengan makan punya tenaga. Kalau punya tenaga buat ibadah, buat taat kepada Allah, makannya bernilai ibadah hadirin sekalian. Nah, inilah orang-orang soleh, inilah orang-orang baik yang dia punya cita-cita dunia tetapi tidak melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala yunsihimud darul akhirah. Cita-cita dunianya tidak melalaikan mereka kepada negeri akhirat. Wala yusghiluhum, tidak menyibukkan mereka anil isti'dadi lil mauti, untuk selalu mencari bekal setelah kematian. Jadi kita umat Islam itu menyadari bahwa kematian bukan penghabisan kehidupan. Kalau dia mati ya udah, bukan hadirin sekalian. Umat Islam, orang yang beriman, meyakini bahwa setelah kematian adalah hari pembalasan hadirin sekalian. Cuma kalau alam kubur pembalasannya masih ringan hadirin sekalian. Tetapi meskipun ringan, jangan dibuat main-main hadirin sekalian. Orang yang di dunianya baik, insya Allah di alam kuburnya dengan tenang hadirin sekalian. Hadirin sekalian, ditemani oleh orang yang menyenangkan, yaitu amalnya yang baik, kemudian kuburannya juga bercahaya. Tetapi orang yang di dunianya buruk, maka di alam kuburnya ditemani oleh seseorang yang merupakan penjelmaan dari amal buruknya hadirin sekalian. Orang yang gelap, orang yang hitam, dan orang yang bau hadirin sekalian. Dan dia mendapatkan siksa kubur, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, karena kita menyadari bahwa setelah kematian ada proses pertanggungjawaban kehidupan kita di dunia, maka hendaklah kita di dunia selalu dalam keadaan baik hadirin sekalian, selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahmiluhum, dan tidak mendorong mereka ala imaratid dunya, terhadap memakmurkan dunia. Jadi cita-cita dunianya tidak sampai berlebih-lebihan, wala watazyiniha, dan menghiasi dunia tidak sampai berlebih-lebihan sehingga dia bersenang-senang hanya di dunia. Halaman 45. Wal ihtirari bizakho rifiha, tidak
tertipu dengan kemewahan dunia, wasyahwatiha dan kenikmatan dunia, al-faniyati yang akan binasa, al-munhisati yang melelahkan. Dunia itu ditakdirkan oleh Allah sulit untuk dicari, hadirin sekalian. Jadi ini sudah ketetapan Allah. Dunia itu kalau dijadikan tujuan akan sulit untuk dicari, hadirin sekalian. Kita dapat uang, biasanya habis kerja keras, biasanya harus ngurus ini ngurus itu, biasanya habis berjibaku pagi sore siang malam sehingga dapat uang, hadirin sekalian. Dan itulah takdirnya dunia. Allah takdirkan uang ataupun dunia itu sulit untuk dicari, hadirin sekalian. Berarti orang yang mengejar dunia, dia pasti akan lelah, dia pasti akan capek, dan dia pasti akan mendapatkan sedikit, hadirin sekalian. Tetapi manakala kita niatkan akhirat, maka dunia akan melayani orang tersebut, hadirin sekalian. Kita niatkan akhirat, maka fasilitas dunia ini akan Allah tundukkan kepada orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan. Maka jadikan Allah sebagai tujuan, jadikan akhirat sebagai tujuan. Nanti urusan-urusan dunianya Allah mudahkan, hadirin sekalian. Orang-orang soleh, orang-orang baik adalah orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan dan bukan dunia yang sebagai tujuan, hadirin sekalian. Walakinnahum, tetapi mereka orang-orang soleh tersebut, lam yu'tu, tidak diberikan, minal quwwati, kekuatan, mithlama u'tiya, sebagaimana yang Allah berikan, as-sinfal awwala, pada kelompok yang pertama. Jadi orang-orang soleh ini tidak Allah berikan kekuatan seperti kekuatannya kelompok yang pertama, yaitu para nabi, para as-siddiqin, dan para wali-wali Allah. Karena sangat berat, hadirin sekalian. Min dawamil istisyari linuzulil mauti. Orang tersebut, kelompok pertama tersebut, selalu merasa ingat mati, fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Jadi kalau kelompok pertama tadi ingat matinya, ingat Allahnya, ingat akhiratnya setiap waktu, hadirin sekalian. Nah, kita tidak bisa untuk setiap waktu. Yang terpenting kita banyak dan sering mengingat Allah, mengingat akhirat, dan mengingat kematian, hadirin sekalian. Walau dama alaihim, jika kita diberikan seperti mereka, zalika la ta'attalat alaihim umura ma'isyatihim, maka akan berantakanlah urusan-urusan dunia mereka, allati la buddalahum minha, yang padahal itu sangat dibutuhkan buat mereka. Jadi kalau kita diberikan, manusia banyak yang diberikan kekuatan seperti itu, dunia ini akan sepi, hadirin sekalian. Orang hanya ibadah. Masjid Al-Amin gak dibangun, hadirin sekalian, karena semuanya fokus ibadah. Gak ada yang tukang materialnya, gak ada. Big hotel-hotel nggak ada yang dibikin, semua nggak ada yang dibikin, mikir urusan akhirat, mikir urusan kematian, sehingga dunia ini akan terlihat sepi. Itulah kalau kelompok ini diberikan kekuatan sebagaimana kekuatannya para waliullah atau para nabi, hadirin sekalian, maka dunia ini akan sepi, hadirin sekalian. Dunia ini tidak semegah yang kita saksikan sekarang. Dunia ini kita saksikan megah karena manusia diberi hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dikendalikan, yaitu dengan lapar, hadirin sekalian, yaitu dengan lapar yang bertujuan untuk dekat kepada Allah. Kalau hawa nafsu ini dihilangkan, itu tidak mungkin, dan itu miliknya malaikat. Malaikat itu nggak ada hawa nafsu. Jadi
taat terus kepada Allah. Kalau dunia dibuat semua taat pada Allah, dunia ini akan sepi, semuanya isinya orang ibadah, semua seperti malaikat. Hadirin sekalian, maka dibuatlah hawa nafsu. Orang yang mengendalikan hawa nafsu, akalnya lebih unggul, dialah yang berhasil. Hadirin sekalian, maka kita tidak diberikan kekuatan sebagaimana kekuatannya para nabi yang tidak punya cita-cita dunia, sebagaimana kekuatannya para as-siddiqin. Para sahabat itu banyak yang as-siddiqin, cuma yang terkenal itu satu, yaitu Abu Bakar as-siddiq. Padahal sahabat-sahabat lain mereka itu banyak yang as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan apa saja yang datang dari Rasul. Rasul berkata begini, benar. Rasul berkata begini, benar. Jadi mereka yakinnya 100%, itu as-siddiqin. Nah, kita belum mencapai taraf itu, hadirin sekalian, karena mereka sudah melihat Allah. Hadirin sekalian, ketika sholat kita kan makom ihsan. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, maka yakinlah Allah melihat kamu. Jadi makom ihsan itu orang-orang yang ketika ibadah dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdialog dengan Allah, itulah puncak kenikmatan. Hadirin sekalian, puncak kenikmatan yang tidak diberikan oleh kebanyakan orang. Hadirin sekalian, dan di surga nanti itu kenikmatan surga itu kalah dengan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan orang-orang soleh sudah mendapatkan itu di dunia. Hadirin sekalian, orang-orang soleh maksudnya adalah para wali-wali Allah sudah mendapatkan kenikmatan yang lebih besar daripada surga di dunia. Hadirin sekalian, maka mereka tekun ibadah. Hadirin sekalian, tekun baca Quran karena merasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini yang terpenting adalah selalu berusaha untuk berniat baik, selalu berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita fikihnya benar, ibadahnya benar, kita bersungguh-sungguh, kita berusaha beriadah sekuat tenaga, itu biasanya makom itu akan diberikan. Hadirin sekalian, dan biasanya orang tersebut pakai guru. Hadirin sekalian, nggak pakai guru itu sulit. Hadirin sekalian, biasanya orang yang seperti itu ada gurunya yang membimbing. Gurunya yang membimbing namanya mursyid, yaitu yang membimbing untuk menjadi makom dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sendiri dia harus fikihnya dibenerin, kemudian baca Qur'annya dibenerin, kemudian dia banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dibersihkan, maka lama-kelamaan derajat itu sedikit demi sedikit pun akan sampai. Hadirin sekalian, kalau saya ini cuma bicara saja, bicara makom, ada makom para wali. Kalau saya masih jauh, hadirin sekalian. Jadi hanya bicara ada makom yang seperti itu, hadirin sekalian, yang orang begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama tata'attala 'alaiha umur akhiratihim. Bahkan kadang-kadang kalau itu diberikan bisa menghancurkan urusan-urusan akhirat mereka juga. Min ghalabatid dhuhuli wad dahsyi, karena lupa dan bingung alaihim atas mereka. Jadi bisa saja urusan akhiratnya pun berantakan. Maunya ibadah sehingga nggak ada yang kerja, nggak ada yang ngasih makan keluarga, maka lebih berantakan. Hadirin sekalian, maka dari itu manusia tidak semuanya diberi makom para wali, khusus orang-orang tertentu. Makom kita adalah bekerja, beribadah, lalu niat
bekerja kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kalau makom para wali itu doanya memang langsung. Doa, ya Allah turunkanlah hujan, hujan turun hadirin sekalian. Tapi kalau kita usaha hadirin sekalian, usaha nggak berhasil, berdoa lagi terus, usaha berdoa lagi, itulah makom kita hadirin sekalian. Fa inna isti'ara nusulil mauti 'alad dawami, karena sesungguhnya merasakan kehadiran kematian terus-menerus, amrun azimun, adalah perkara yang besar, la yastaqillu bihamlihi, yang tidak sanggup menanggungnya, illa quwwatan nubuwah, kecuali kekuatan kenabian, awis siddiqiyah, atau kekuatan para as-siddiqin al-kamilah, yang sempurna. Alinea berikutnya, wa min hadhil haysiyati, dari segi ini, yuqalu, dapat dikatakan, inna minal amali rahmatun, bahwa sebagian cita-cita dunia itu adalah rahmat. Jadi cita-cita dunia itu adalah rahmat. Kita ingin kaya, itu rahmat dari Allah. Kita ingin punya uang banyak, itu rahmat dari Allah. Asal niat-niat seperti tadi ada lanjutannya. Lanjutannya adalah biar beribadah dengan baik, biar bisa bersedekah, biar sholat lebih khusyuk, maka itu adalah rahmat dari Allah. Jadi cita-cita dunia yang seperti ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akni, yang saya maksudkan adalah hadzal amala alladzi laula wujuduhu latazalzalat umurad dini wad dunya. Cita-cita dunia yang sekiranya hal itu tidak ada, maka goncanglah urusan agama dan urusan dunia. Jadi kalau cita-cita dunia itu tidak ada, urusan agama, urusan dunianya pun akan goncang. Membangun masjid perlu uang. Uang itu dari jariyah, dari infak orang-orang yang sehari-hari berusaha. Kalau nggak ada yang berusaha, semuanya ibadah, masjid tidak terbangun hadirin sekalian. Maka urusan dunia, urusan agama pun akan goncang manakala cita-cita dunia ini tidak diberikan. Maka cita-cita dunia itu ada yang baik dan ada yang tidak baik hadirin sekalian. Yang baik adalah manakala diteruskan untuk amalan akhirat. Wa ila zalika, terhadap hal itu, al isyaratu bima balaghuna, telah sampai isyarat kepada kita, annallaha ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lamma akhraja dzurriyyata Adam, tatkala mengeluarkan keturunan Nabi Adam alaihi salam, yaumal mitsaq, pada hari perjanjian, min dhahrihi, dari punggungnya. Jadi ada yang disebut yaumul mitsaq, yaitu hari perjanjian, yaitu pada saat di alam ruh, dunia belum diciptakan, ruh manusia sudah diciptakan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala meminta janji kepada seluruh manusia, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Maka seluruh manusia menjawab, bala syahidna, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Jadi pada saat di alam mitsaq, alam ruh, kita semua pernah menyaksikan, pernah berjanji kepada Allah bahwa engkau adalah Tuhanku ya Allah. Nah, pada saat di dunia itu beda-beda, ada yang memenuhi janjinya tetap taat pada Allah, ada yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu waro'atil malaikatu, malaikat melihat, kasrotahum, banyaknya jumlah mereka. Jadi banyaknya jumlah mereka. Kemudian qalu, malaikat berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, la tasa'uhum ad-dunya, dunia ini tidak muat buat mereka ya Allah. Saking banyaknya manusia hadirin sekalian di alam ruh, malaikat berkata, ya Allah, bumi ini nggak muat buat mereka ya Allah. Bumi kan, malaikat udah tahu bumi itu kecil, manusia yang diciptakan sangat banyak. Bumi ini nggak muat ya Allah kalau seluruhnya ditaruh di bumi ya Allah.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'ilun mautan, saya jadikan untuk mereka kematian. Jadi kematian juga rahmat, hadirin sekalian. Kalau tidak ada kematian, maka bumi ini enggak muat. Kan kita generasi bergenerasi, generasi berikutnya meninggal, generasi yang mendatang nyusul. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir. Kalau enggak ada yang meninggal, hadirin sekalian, bumi ini tidak akan mungkin muat untuk manusia. Bumi ini muat untuk manusia karena ada yang meninggal dan ada yang lahir. Nah, dari segi ini hadirin sekalian, kematian itu rahmat dari Allah. Kematian itu nikmat dari Allah sehingga bumi ini muat dihuni oleh manusia, hadirin sekalian. Qalu, malaikat berkata, la yuhanni'uhum al-aisha. Kalau gitu kehidupan tidak menyenangkan ya Allah, karena ujungnya kematian, berarti nggak menyenangkan buat mereka ya Allah. Qala, Allah berfirman, inni ja'ilun amalan, saya jadikan buat mereka cita-cita dunia. Nah, cita-cita dunia ini yang menyebabkan dunia ini terasa nikmat juga buat kita, hadirin sekalian. Jadi kesimpulannya, cita-cita dunia bagi orang-orang soleh itu berguna dan akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah dan akan menjadi sebab dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang-orang yang tertentu yang tujuannya dunia, maka cita-cita dunia itu membahayakan, hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.